Yang A plus ya. Baiklah, kelas C ya. Di sini kita sudah sampai ke minggu ketiga. Materinya insya Allah routing, view, dan controller ya. Jadi kita sudah 3 kali pertemuan, sudah 2 kali pertemuan, kita sudah membahas introduction di Laravel itu sendiri. Dari apa itu Laravel, kita sudah membahas base, migration, comment itu sendiri, komennya Laravel, artisan. Kita sudah membahas tentang seeder juga ya. Jadi jadi istilahnya preparasinya sudah siap. Kita sudah punya database, kita sudah punya skema, lalu kita mulai beranjak ke desain webnya sendiri. Di mana di sini dimulai dari routing. Routing itu yakni simpelnya URL ya, URL di browser. Dari situ di backendnya dari URL tadi ke controller. Dari controller tadi bisa mengambil data di model atau menampilkan outputnya di view. Nah, view default dari Laravel ini menggunakan Blade, Blade template ya. Jadi itu semacam file name tetap PHP, file name-nya, tapi dia punya sintaks yang sendiri yang agak beda ya dengan sintaks PHP. Kita akan membahas 3 hal di pertemuan ini. Pertama yaitu routing atau middleware ya. Jadi middleware itu sebenarnya bukan routing ya. eh, Routing itu ada sendiri file name-nya, filenya, dan middleware juga ada sendiri. Tapi biasanya digabung jadi satu karena dua-duanya itu sebagai apa namanya masuk dalam aliran data ya. Jadi sebelum data masuk ke backend, dia diolah di middleware dulu. Backend di sini maksudnya adalah controller dan eh, model di situ. Dia masuk ke middleware atau routing, baru setelah itu diproses di backend. Nah, selain routing ini tentunya kita juga membahas controller dan view ya. Kita mulai dari routing dulu ya teman-teman. Jadi routing itu ya intinya memproses permintaan HTTP yang mana ini adalah secara praktikal kita lihatnya di URL ya atau routing, maksudnya di web address di situ. Yang mana di situ kita bisa atur di situ ya. Apakah kita langsung tampilkan dalam bentuk view atau kita olah sendiri di model dan lain sebagainya. Jadi ini eh, step pertama web itu diakses oleh user ya. Dia melalui routing dulu. Nah, kenapa penting? Karena eh, jadi sebenarnya dalam satu file PHP pun kita bisa langsung menampilkan web ya teman-teman. Teman-teman mungkin pernah belajar PHP dari awal dan itu tanpa framework ya. Itu teman-teman tinggal bikin HTML, bikin variabel di situ bisa langsung tampil ya. Tapi kenapa sih harus ada routing di framework? Karena kita tahu sendiri framework itu untuk proyek menengah ke atas ya. Yang size-nya menengah ke atas, yang biasanya untuk baik agensi, software agensi ataupun corporate ya, di mana filenya ada banyak, kodenya ada ribuan mungkin jutaan baris, dan programnya juga sudah banyak ya, nggak cuma satu dua orang. Tentunya jika tidak ada separation of concern atau pemisahan beberapa fungsinya jadi sangat kompleks dan sangat ribet ya. Nah, salah satu fungsi di web itu adalah pengelolaan URL. Jadi bagaimana URL diakses dengan slash, misal slash profile dengan slash profile slash satu itu beda ya di situ. Misal seperti itu. Tentu saja
ada banyak contoh lain ya. Jadi setiap setiap kali teman-teman mengunjungi website, jadi tiap kali beda URL itu sebenarnya di backend itu beda beda ini ya, beda cara kerjanya. Nah, itulah pentingnya routing ya. Jadi harus ada satu file yang mengatur semua itu, bagaimana lalu lintas data di websitenya dari front end menuju ke back end, lalu kembali lagi ke front end lagi seperti itu untuk menampilkan data. Seperti biasa, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya bisa lewat chat atau voice atau angkat tangan di sini ya di fitur angkat tangan. Nah, bagaimana Laravel menyimpan routing ini? Dia menyimpan routingnya di folder namanya routes. Lalu ada secara default ada dua ya, mungkin walaupun sebenarnya ada beberapa juga ya, tapi defaultnya ada dua. Pertama web PHP ini yang kita akan pakai. Nah, inilah yang paling penting ya ini ya web PHP. Di sini ada routing untuk semua URL web yang kita handle ya. Selain itu juga ada konsol ya. Ini lebih ke komen sih. Seperti kita ingin membuat artisan komen baru, kita bisa membuat melalui artisan make comment dan hasilnya bisa kita lempar ke konsol ini. Tapi kita di sini fokusnya di web PHP ini ya. Nah, jenis rute dasar di sini teman-teman. Jadi intinya isi file root ini atau web.php ini isinya cuma seperti ini ya. Jadi ada banyak ya, akan ada banyak. Jadi ada root get slash misal atau root get slash home, root get slash profile dan lain sebagainya tergantung aplikasi teman-teman ya, kebutuhan aplikasi teman-teman. Tentunya selain get juga ada post, ada put, ada delete, ada fetch. Itu sesuai apa namanya? Sesuai penamaan di HTTP request ya. Di situ kan ada 5 macam kalau nggak salah ya. Nah, setelah setelah nama roots-nya atau nama halaman URL-nya di sini, kita bisa passing juga function-nya atau anonymous function di sini ya, function yang tidak bernama. Di sini kita return view. Nah, kita langsung tampilkan saja front end-nya dengan nama file home seperti ini. Atau kita bisa juga lempar ke controller di sini. Di controller tadi kita bisa uh, mereturn view ya. Jadi secara tidak bisa secara langsung kita tampilkan view-nya atau lewat controller tadi ya. Nah, misal saya coba di proyek yang pernah kita buat Laravel.
Apa ini ada trouble di ini ya, PHP adminnya. Mungkin ada file migrasi yang kehapus, saya coba yang satunya lagi.
Sing wingi anjing. Jadi misal kita akan membuat root baru di sini ya. Kita buat root di web. Misal kita buat root di home ya di sini. Nah, kita tampilkan view dengan view yang namanya home di sini. Karena kita belum punya view di sini, kita buat dulu view-nya. Anggaplah kita buat manual ya di sini. Jangan lupa nama view-nya di sini home. Terus harus diakhiri dengan blades PHP, PHP. Misal kita cuma mau tampilkan hello. Nah, kita kunjungi home. View home di sini. Oh ya, belum titik koma ya di sini. Nah, jadi cara kerjanya adalah kita panggil root dulu, kelas root. Di sini dia punya static function ya, atau static method namanya get. Ini untuk operasi get ya, atau HTTP apa? HTTP request yang dia bentuknya get. Di sini kita definisikan URL-nya ya. Di sini URL-nya adalah /home. Lalu kita masukkan fungsinya di sini dia ngapain. Nah, di sini saya buat dia menampilkan view dengan nama home di sini ya. View di resource view home. Nah, di home ini semua di sini adalah sintaksnya Blade ya, teman-teman. Jadi Blade ini sebenarnya semua semua sintaks HTML valid di sini ya. Di samping sintaks HTML, di sini juga ada sintaks Blade-nya sendiri. Misal seperti if seperti ini ya. Terus juga ada if seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang Blade ini ya. Selain itu juga ada post selain get tadi. Di sini ada post. Misal untuk submit form ya, HTTP form, misalnya HTML form. Nah, selain parameter anonymous function tadi, kita bisa apa namanya, memberikan argumen berupa array ya. Nah, di sini ada dua value di array ini. Pertama adalah nama kelasnya. Di sini adalah nama kelas controller ya. Titik dua kali kelas ini artinya adalah eh, static static variable kelas ini di PHP dia akan mereturn string berupa nama kelasnya. Jadi di sini akan sama aja dengan memanggil
form controller dalam tanda petik dua ya. Di sini nama kelasnya, lalu koma dan submit. Di sini adalah nama fungsinya, fungsi di controllernya. Misal kita di sini punya punya di sini controllernya adalah belum ada ya di sini. Kita misal mau buat controller baru, tapi nanti aja ya, nanti kita akan praktekkan lagi. Jadi intinya adalah pemanggilan kelas di sini untuk controllernya, dan ini adalah fungsi di dalam controller tadi ya. Selain itu juga ada put dan patch ya. Fungsinya sama ya untuk mengupdate data. Biasanya untuk put ini kita menyediakan parameter dalam URL ya, di dalam URL-nya. Jadi misal ini user ID. Nah, ID ini akan dipassing atau dioper dari sini ya. Misal user satu. Nah, satu ini adalah ID-nya di sini. Diterjemahkan dalam routing seperti ini ya. Satunya adalah ID-nya. Nah, satu ini tadi akan dilempar ke fungsi update di dalam kelas user controller di sini. Nanti kita akan lihat caranya ya. Lalu ada juga delete ya. Eh, delete itu mirip seperti update, hanya saja dia tidak return data biasanya ya. Hanya return status code. Eh, Kalau delete itu 201 atau berapa ya? Lupa. Jadi untuk delete itu mirip seperti update, dia passing ID di sini ya, biasanya ya, untuk identifikasi ID mana yang akan dihapus. Di sini contohnya adalah post, maka dia akan menghapus post atau postingan artikel dikirim ke kelas ini dengan metode destroy ini dengan ID-nya ini ya di sini. Nah, Laravel memungkinkan penggunaan parameter dinamis pada root. Nah, parameter yang dinamis ini maksudnya ID ini ya. Jadi ID ini selain dilewatkan ke dalam kelas di controller, dapat juga kita masukkan ke anonymous function ya. Di sini ID akan dioper ke dalam ID ini. Nah, di sini kita bisa olah sendiri, kita bisa tampilkan dan lain sebagainya. Misal saya buat di sini ya, yang kita sudah punya di sini. Saya akan membuat root untuk user ya misal. Nah, di sini saya bisa buat ID-nya. Ingat ya teman-teman, jadi ID ini akan dilewatkan ke sini. Nah, seperti ini. Dia karena returnnya langsung string di sini, maka view-nya nggak dipakai ya, karena kita nggak memanggil view sama sekali. Nah, kita langsung return sebuah string di sini. Kita juga bisa melewatkan sebuah parameter yang dia opsional ya. Misal cuma kita tambahkan tanda tanya. Jadi misal seperti ini ya. Untuk yang bukan opsional, not found ya kayak gini. Tapi untuk opsional, kita buat dia opsional. Karena dia opsional, maaf, jadi ini harus ada default value-nya ya. Nah, fungsinya adalah jika kita membuat dia opsional dengan tanda tanya, kita bisa mengaksesnya tanpa eh, secara eksplisit menyebutkan parameternya ya di sini. Misal budi. Kita bisa hilangkan dan dia tetap punya parameter default.
karena kita sudah mendefinisikan defaultnya di sini ya. Atau jika ini null ya, karena kita sudah punya unary operator seperti ini. Nah, atau kita bisa lempar kosong. Jadi itu untuk parameter opsional di sini. Nah, routes ini juga kita bisa buat dia punya nama ya. Kita bisa buat dia punya nama di sini misalnya. Misalnya ini sangat berguna ketika kita memakainya baik di dalam controller atau di dalam view lainnya ya. Misal di sini ya, di home saya buat. Bisa saya buat user di sini ya, user. Jadi namanya di sini user, maka dia akan dilewatkan ke parameter ini ya. Kita lihat di sini. Oh, jadi home ya. Nah, kita klik di sini, dia akan masuk ke root yang user ini ya, teman-teman. Jadi nama ini dia bisa dipakai di view maupun di controller ya. Misal saya pakainya di view ini, saya bisa panggil root dalam kurung tanda petik nama rootnya ini user. Dia akan ditranslate ke URL. Yang mana URL-nya adalah slash user ini. Nah, ini contoh yang biasanya dipakai di controller ya. Misal setelah register, misal user setelah register, anggaplah setelah register user langsung dianggap login misal. Nah, di dalam logiknya, di logic bisnisnya, setelah register tadi kita bisa tambahkan return redirect ini, redirectnya dan root. Nah, inilah namanya ya, nama rootnya. Nama root yang kita definisikan di sini ya, di web PHP ini namanya. Perkenalkan sebelumnya saya ini sebagai divisi teknis BPK Pasawahan yang akan memberikan materi dari POS pembangunan penghitungan suara plus SKI silakan. Dan ini teman-teman KPPS sudah menerima materi belum yang disampaikan KPPS dan ada yang belum yang kalau yang belum Ada kelas lain apa sih? Ada kelas di dalam kelas. Baiklah, kita masuk ke selanjutnya. Ini ada grouping ya teman. Di sini ada grouping. Nah, grouping ini berguna ketika kita ingin mengelompokkan beberapa URL ya. Biasanya seperti ini teman-teman. Jadi kita punya sistem. Di situ kita punya sistem yang hanya bisa diakses oleh admin misalnya. Ini sangat lumrah ketika kita mendesain sistem yang dia punya dua level user atau lebih. Nah, misal level tertingginya, level yang lebih tinggi itu admin. Nah, di admin ini kita bisa mengelompokkan URL seperti ini misalnya dengan prefix. Prefix itu adalah
kata yang berada di depan ya, teman-teman. Jadi semua yang berkaitan dengan admin, maka URL-nya adalah nama websitenya /admin fiturnya. Misal fiturnya adalah menampilkan daftar user, maka admin/users. Terus menampilkan data setting misal, maka admin/setting seperti itu. Nah, pengelompokan ini kita bisa menggunakan prefix di roots. Misal ya, saya buat pengelompokan baru di sini. Kita buat prefix, lalu kita kelompokkan dengan grup ya di sini. Nah, di sini kita bisa, di dalam grup ini kita bisa buat banyak root juga ya di sini. Jadi root di dalam root, di sini misal users ya, daftar user. Jadi ketika saya mengunjungi users di sini, nah ini admin user. Ataupun saya juga bisa membuat ini setting ya, di sini setting kan. Nah, sini. Seperti itu ya. Jadi grouping ini bertujuan biasanya dibarengkan dengan prefix ya untuk mengelompokkan beberapa URL dalam satu segmen atau satu prefix di sini. Saya jeda dan dulu ya. Eh, Teman-teman, saya izin sholat asar dulu ya. Jadi mungkin 5 5 sampai 7 menit ya. Jeda sholat asar, nanti kita lanjut lagi. Jika sudah masuk waktu sholat asar juga di Indramayu, mungkin teman-teman bisa sekalian juga ya. Demikian, saya jeda dulu. Nanti akan langsung dilanjut jika sudah selesai. Baik, Pak. Gate-nya ada dua, banyak banyak roots. Pertama, gate
get untuk semua user. Ini harusnya post ya, mungkin ini salah ya. Ini harusnya post. Post untuk menambah user. Ini post untuk banyak user ya di sini. Oh, sorry, ini benar ya, ini get. Jadi ini untuk menampilkan semua user, ini untuk tampilan untuk membuat user ya. Biasanya bentuknya form ya, form untuk membuat user. Nah, ketika form ini disubmit, dia masuknya ke post ini ya, post user di sini. Ini untuk menampilkan satu user di sini, dan ini untuk tampilan edit dari satu user. Setelah kita submit editnya tadi, dia akan masuk ke put di sini ya, put atau patch di sini. Jadi nama metodenya ini ya, teman-teman. Jadi otomatis dia akan membuat metode ini, lalu nama root nama rutenya ini ya, nama rootnya. Begitu juga untuk delete. Delete dia juga eh, dengan parameter user ini ya. Jadi ada beda antara put dan patch ya. Jadi untuk put itu dia mereplace semua data yang kita kirim di put ini. Tapi untuk patch ini dia hanya mereplace data yang kita kirim saja. Jadi untuk put ini bedanya di situ ya, put sama patch. Jadi misal ada 5 data yang kita kirim untuk put, nah kelima-limanya itu tadi akan di-replace dengan data baru. Meskipun datanya sama ya. Sedangkan patch eh, dia hanya replace data yang beda ya. Intinya seperti itu untuk put dan patch. Untuk implicit ini sudah kita bahas ya tadi. Di sini kita bisa passing ya di sini atau apa namanya mengirim ID di sini user ke dalam user ini ya. Jadi ini akan mengirim ID-nya. Nah, setelah itu dia akan otomatis find ya, find by ID. Di sini akan menggunakan user dari ID ini, lalu akan mendapatkan objek user di sini. Kita return. Misal di sini saya punya tabel masih kosong semua ya. Mungkin saya buat satu ya. Usernya harus ada dulu. Kita punya seeder di sini ya. Kalau nggak salah kita punya seeder di sini. Kita bisa run seedernya ya. Artinya kita sudah punya data user satu, kita bisa buat posting baru. Karena ini not null ya, kita harus isi. Nah, di sini kita punya data post baru. Kita buat, kita coba buat routingnya ya di sini. Misal dia harus list model ya, post. Kita coba ya di sini untuk post. Kita punya ID-nya satu ya. Untuk post, post satu.
kurang titik koma. Nah, kita langsung dapat return-nya ya teman-teman. Jadi ketika kita mempassing para anonymous function seperti ini dengan nama modelnya, dia otomatis mirip seperti ini ya teman-teman. Jadi postnya, jadi intinya mirip seperti ini. Post, ya seperti ini ya, post find seperti ini. Dia otomatis ada post find di sini ya, di sini. Jadi kita tanpa harus eksplisit eh, mendapatkan variabel post, dia langsung dapat berdasarkan ID-nya yang kita passing di sini. Misal kita passing ID yang tidak ada ya. Nah, ini not found. Ada juga namanya fallback ya. Fallback routes ini untuk routes yang tidak didefinisikan. Ini sebenarnya mirip seperti 404 ya atau 404. Jadi seperti tadi ya, ini seperti ini ya. Jadi untuk halaman yang tidak ada ya, halaman yang tidak ada 404. Misal saya buat ya, saya buat sendiri. Di misal. Nih. Jadi untuk routes yang asal tidak didefinisikan, tidak ada listnya di web.php ini, maka dia akan otomatis masuk ke fallback ini ya. Tergantung kita juga bisa return sebuah view, kita bisa buat tampilan sendiri di sini misal atau buat file baru, file blade PHP baru, atau bisa kita return string langsung seperti ini. Intinya untuk routes yang tidak ditemukan atau anonymous, dia masuk ke sini ya, fallback. Ini untuk optimasi ya teman-teman. Jadi caching atau cache lah istilahnya. Jadi route ini sebelum dia di cache, maka PHP atau Laravel ini dia akan membaca tiap kali ada request dia akan membaca roots-nya dan ini tentu makan waktu ya. Makanya ada istilah cache. Jadi dia ketimbang baca file, dia lebih baik tampung dulu isinya, isi web.php tadi ke dalam RAM ya atau memori. Setelah itu tinggal baca di memorinya seperti itu. Itu akan jauh lebih cepat. Lalu ketika kita ingin menghapus cache-nya tinggal artisan root clear seperti ini. Ini bisa untuk production atau ketika aplikasi sudah di push atau sudah di upload ke server. Nah, ini akan kita coba ya use case-nya. Di sini saya ingin membuat use case untuk ini ya dashboard. Mungkin untuk middleware saya skip dulu karena belum ada middleware-nya di sini, belum ada autentikasi login di source code-nya. Tapi setidaknya kita bisa prefix dashboard seperti ini ya. Nah, sebenarnya sudah ada di sini ya, admin. Saya tinggal tambahkan dashboard ya. Lalu dia masuk ke admin controller dan dashboard. Karena kita juga belum punya kelas ini, jadi kita langsung ke dashboard aja. Misal saya buat dashboard di sini ya.
Saya return view langsung dengan nama dashboard. Lalu ada beberapa best practice di masalah routing ini. Pertama adalah selalu pakai name ya, name routing. Jadi ini akan sangat berguna ketika routingnya banyak ya. Misal seperti ini ya teman-teman. Jadi ada contoh proyek, ini ya. Jadi ada contoh proyek seperti ini ya. Jadi routingnya akan seperti ini ya untuk aplikasi yang sudah besar. Nah, semua ini saya beri nama ya di sini ya, agar tidak bingung. Untuk beberapa untuk admin area saya buat prefix seperti ini. Lalu beberapa mungkin saya buat middleware ya di sini, admin session dan sebagainya. Jadi salah satu best practice-nya adalah buat nama ya untuk setiap grup. Ini akan berguna ketika ini lebih mudah diingat ya seperti ini ketimbang teman-teman mengingat dengan URL-nya langsung seperti ini. Misal URL ini ya. Jadi biasanya lebih lebih gampang untuk kita buat nama yang lebih mudah diingat seperti ini. Ini akan digunakan ketika eh, di view-nya, terutama di view-nya seperti nah seperti ini ya. Jadi ketimbang saya argumennya berupa link, lebih baik saya pakai argumen yang berupa nama seperti ini. Lalu manfaatkan root casing di lingkungan produksi atau production. Jadi ini untuk deployment ya biasanya untuk ke production. Lalu ada juga model bending untuk menyederhanakan logika kode. Jadi seperti tadi ya ada admin untuk mengelompokkan dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua tentang controller ya. Jadi ini dia untuk menangani logika aplikasi dan jembatan ya antara model dan view ya. Mungkin bisa di mute teman-teman agar tidak tabrakan ya suaranya ya. Nah ini intinya adalah bisnis logic di aplikasi ya. Kadang kita tidak hanya butuh datanya, tapi kita butuh untuk mengelola data dari dan ke user ya. Seperti itu. Itulah gunanya controller. Jadi ini untuk memisahkan bisnis logic dari model maupun dari view ya. Kita bisa membuat controller dengan sebuah perintah ya. Misal di sini saya buat post ya misalnya. Nah, di sini make controller, post controller, dia akan membuat controller di sini. Dia akan masuk ke app HTTP controller di sini. Nah, struktur utamanya seperti ini ya. Ini indeks itu eh, custom ya sebenarnya, bukan bukan bawaan. Jadi bawahnya kosong seperti ini. Misal saya buat indeks seperti ini ya teman-teman. Jadi
halaman indeks seperti ini. Jadi saya buat di roots. Misal post sendiri saya alihkan ke post controller class. Nah, ini nama fungsinya ya. Nama fungsinya adalah index. Nah, seperti ini. Seperti ini kita coba. Oh, ini belum anu ya, belum harus harus diimport dulu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa arahkan dia ke sebuah controller dengan menyebutkan namanya, lalu diikuti dengan kelas, lalu nama fungsinya ya di sini. Indeks ini adalah menuju ke fungsi di sini ya, fungsi indeks. Ini yang sudah kita buat tadi. Kita juga bisa membuat resource ya, resource controller. Coba ya, kita bisa coba kita hapus saja ya. Kita buat lagi dengan resource. Kita tinggal menambahkan eh, apa nama dash dash ya, dash 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 resource resource ya. Nah, kita lihat bedanya ya. Di sini dia otomatis membuat beberapa fungsi ya di sini. Yang mana dia bisa kita gunakan untuk routes yang dia memakai resource. Seperti ini. Misal post ya, post terus dia post controller. Nah, di sini dia akan menggunakan resource dari post. Kita bisa tes di sini ya untuk indeks misal untuk create. Nah, misal kita coba di sini ya. Ini ada nama indeks, lalu untuk create kalau nggak salah ini ya. Nah, bukan. Jadi untuk create ini create ya. Jadi post. Atau mungkin ini aja ya, ID ya. Jadi halaman post dengan ID. Untuk show dia memakai langsung ya. Jadi, nah seperti ini aja. Jadi otomatis kita akan dibuatkan beberapa routes yang kita tes di sini indeks, route index. Kita hanya menggunakan slash post ya di sini. Dia masuknya ke indeks ke sini. Lalu ketika kita menggunakan jadi langsung ID-nya ya, slash ID-nya, ID-nya misal 5, maka dia otomatis menggunakan yang show di sini ya, show di sini. Nah, ini untuk resource ya. Jadi
seperti itu. Nah, ini teman-teman. Jadi kita kita menggunakan resource routing resource seperti ini, dia otomatis buat beberapa metode yang mana masing-masing itu punya fungsi ya. Misal di sini indeks itu untuk menampilkan semua data, biasanya rootnya ya atau induknya di situ ya. Lalu untuk create itu untuk menampilkan form, form untuk menambah data, dan store itu untuk benar-benar bikin datanya ya. Jadi yang ini metodenya masih get, tapi yang ini metodenya store ya, udah store. Maksudnya metodenya udah post ya. Untuk menunjukkan data tinggal tambah slash ID-nya, show, dan seterusnya ya. Ini untuk put-nya ya di sini. Ini untuk metode put, di sini masuk sini, dan seterusnya ya. Ada juga controller yang hanya mempunyai satu metode berguna untuk operasi sederhana. Tapi ini jarang dipakai ya. Saya sendiri jarang pakai. Jadi perintahnya seperti ini, make controller, namanya dan invocable. Nah, invocable nanti eh, akan membuat dia memiliki fungsi underscore underscore invoke seperti ini. Jadi ini akan berpengaruh ke cara pemanggilannya di routing ya. Jadi routingnya hanya tinggal panggil kelasnya, otomatis dia akan memanggil ini invoke-nya. Dia tidak punya metode lain, makanya dia hanya punya invoke ini. Nah, ini penting dependency injection di controller ini sangat membantu ya. Contohnya ini ya, request. Nah, request ini akan menampung semua data yang kita kirim. Misal seperti ini. Nah, di sini ada request ya. Kita bisa print di sini contoh requestnya ya. Saya buat plural di sini ya, post dengan pakai S. Karena post ini biasanya harus lewat form, tapi karena kelamaan bikin form, saya pakai Postman aja ya. Saya buat request baru, metodenya post ya di sini, localhost, post. Nah, bodinya misal saya buat nama kelas kelas C misalnya. Ini masih error karena belum ada headernya ya. Jadi di Laravel itu dia harus ada
parameter sendiri ya di sini. Untuk pos ini dia masuk. Jadi ternyata untuk Postman ini nggak bisa teman-teman karena ada CSRF token di sini. Jadi harus memakai Blade ya. Jadi harus saya print dulu mungkin ya CRS tokennya. Ini agak ribet soalnya harus buat karena by default dia full stack ya bukan REST API jadi nggak straightforward seperti ini. Saya tambahkan header di sini namanya adalah ini ya CRS token. Semoga bisa ya. Ini saya buat request baru.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah kita membypass CSRF tokennya ini, baru kita bisa membuat post di sini. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah request ini ya sebenarnya dari tadi muter-muter. Jadi yang saya ingin tunjukkan adalah request ini dia akan menampung semua data yang kita kirimkan di baik di post atau di put atau di patch ya seperti ini. Semua body yang kita kirimkan di sini ya. Baik bentuknya form data biasa maupun X form seperti ini ya. Ataupun binary dan raw dan sebagainya. Misal untuk raw ini JSON ya, misal JSON saya buat ya seperti ini. Ini sama aja ya. Tapi sebenarnya eh, jika teman-teman memakai misal vanilla PHP atau PHP yang murni, yang asli, sebenarnya ada step tambahan di sini ya. Jadi request ini harus di parsing segala macam. Apakah dia bentuknya JSON? Jika JSON maka di parsingnya beda dengan ketika dia eh, HTTP form apa HTML form HTML form X encode dan sebagainya. Misal saya tambahkan di sini token misalnya. Nah, sini otomatis juga semua yang kita kirimkan bisa ditangkap oleh si request ini ya. Nah, ini untuk request ya. Jadi ada dependency injection di controller di sini. Salah satu yang sering dipakai adalah request ini. Selain itu juga kita bisa melakukan validasi request. Misal ketika mendaftar passwordnya minimal 8 karakter, misal harus ada huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya. Jadi validation rule ini di Laravel sangat banyak ya fiturnya. Eh, nah, misal di sini ya teman-teman, teman-teman bisa lihat di dokumentasinya. Nah, di sini ya. Di sini bisa apakah dia bisa nol, apakah dia harus angka dan sebagainya. Sangat banyak sekali. Apakah dia harus required, jadinya nggak boleh nggak boleh kosong. Akan sangat ini akan butuh apa namanya sesi tersendiri mungkin ya. Tapi secara umum yang paling sering adalah yang ini ya required, terus maksimal berapa karakter dan sebagainya. Tadi middleware juga bisa digunakan di dalam controller ya. Selain di routing, dia juga bisa di dalam controller. Misal di sini ya, untuk mengakses controller ini, misal di dalam controller ada metode namanya construct ya. Ini metode wajib bukan wajib sih, metode yang akan pertama kali dijalankan di sebuah kelas, yaitu construct. Nah, di sini kita bisa membuat middleware yang mana dia memfilter akses tertentu untuk sebuah controller. Misal, misal controller ini adalah untuk berfungsi untuk merubah setting admin ya. Maka kita bisa buat middleware authentication dan dia misal tipe usernya admin dan lain sebagainya. Itu pun kita bisa seleksi ya, apakah metode mana aja yang bisa diakses ya. Misal di sini hanya create dan store seperti itu. Ada juga model binding seperti ini ya, teman-teman. Ini mirip seperti di routing tadi, kita bisa apa namanya passing ID ya. Dari ID di routing kita bisa passing langsung ke controller ya di sini. Jadi otomatis dia akan find
find by ID dan sebagainya. Jadi dengan pending ini otomatis dia akan menjalankan user find ID ini ya. ID ini didapat dari routing ya biasanya, dari slash ID-nya. Nah, kita coba buat controller tadi. Mungkin sudah jadi ya, yang tadi yang post ya. Kita mungkin bisa contoh ininya ya, untuk menampilkan semua posting. Misal saya buat eh, view baru di sini. Nanti akan saya tampilkan ya untuk semua postingannya. Namanya post, lalu untuk postingannya saya lewatkan di sini ya. Untuk nama variabelnya post, isinya adalah semua posting ini. Kita coba akses di view-nya ya. Kita bisa pakai for each di sini. Nah, dengan for each ini kita bisa mengakses variabel post. Tiap postnya di sini kita tampilkan title dengan H1 dan konten dengan P. Kita konfirmasi dulu ya bentuk datanya. Di sini ternyata bukan konten ya, tapi title. Maka kita, maksudnya body ya. Kita coba di sini. Controller post tidak ada. Jadi harusnya post dengan S ya. Post. Bukan controller ya, tapi model ya. Misal. Misal kita buat baru ya di sini. Nah, maka dia menampilkan semua ya. Satu, dua, dan seterusnya. Jadi alurnya di sini dari root dulu ya. Dari routing tadi, karena saya sudah memakai resource, otomatis dia mempunyai akses ke indeks ya di sini. Indeks di sini. Nah, di sini saya nge-grab atau apa, narik semua data di model ini, model post. Lalu saya tampilkan dengan variabel namanya post ya di sini. Atau saya juga bisa ubah namanya di sini, misal artikel ya. Untuk menunjukkan bahwa ini variabel fleksibel ya, tergantung kita bagaimana menamakannya. Maka di sini harus diubah jadi artikel juga ya. Nah, di sini tadi lewat sini. Nah, jadi intinya ketika mengakses indeks ini kita balikan datanya dalam bentuk view, kita tampilkan view-nya namanya view post ya di sini, di resource view post di sini dengan artikel ya. Nama variabelnya artikel, isinya adalah semua postingan di sini. Karena ini berupa array, maka saya tampilkan dengan menggunakan for each ini ya. Ini adalah sintaksnya Blade ya teman-teman. Jadi dia menggunakan directive add seperti ini dan for each untuk perulangan. Semua item di artikel ini saya looping
Saya tampilkan titelnya dengan H1, isinya dengan P. Jadinya seperti ini. Ini sama ya konsepnya ya. Dia masuk ke view, blocks, create ya. Jadi ini sebenarnya nama folder ya teman. Jadi nama folder blocks, lalu namanya, nama blade-nya adalah create. Lalu ada juga untuk store ya, eh, untuk membuat data baru. Misal saya buat ini aja ya. Jadi saya buat formnya dulu aja. Link post aja yang post. Lihat. Jadi untuk create ini saya arahkan ke sini ya. Post create di sini ini saya buat form ya. Title dan body yang. Jadi karena ini form saya harus eh, buat dia metodenya ya. Post lalu actionnya. Namanya berarti create ya. Ya post terus create. Kita lihat dulu. Ini kita sudah masuk ke formnya karena kita lewatkan di sini menuju ke post create. Tapi kita belum melakukan apapun ketika ngeklik tombol submit ya. Kita ubah di sini. Di sini misal validate, kita validate dulu ya requestnya. Jadi title-nya nggak boleh kosong, dia ini mungkin nggak usah ya. Maksimumnya 255 karakter, body juga nggak boleh kosong ya. Dan sebenarnya nggak boleh kosong juga adalah user ID ya. Karena kita, karena ini adalah relationship ke user ID, untuk lebih mudahnya, untuk sekarang kita masukkan, ini juga penting ya Jrex token. Untuk untuk sementara kita masukkan ini aja ya, satu ya. Karena kita baru punya satu user. Nah, kita sudah validasi di sini, maka selanjutnya kita buat datanya ya. Kita buat datanya, baru kita, nah di sini kita redirect. Nah, direct, directnya
Oh, harus ke root ya. Mudahnya kita redirect ke root yang sudah punya nama. Namanya adalah post index ke sini ya, ke awal. Jadi kita coba title-nya title 3, body 3. Oh, store ya harusnya ya. Mungkin ini bukan create ya, tapi store. Store itu adalah, jadi untuk user store ini namanya adalah user store. Jadi bukan user create ya. Di sini salah nama routingnya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, sudah ada tiga data. Jadi postingnya sudah masuk ya. Hah? Masuk suaranya lain. Untuk yang lain, maaf ini ya, jangan dicoret-coret ya, bisa dihapus. Apa itu kayaknya nggak sengaja, Pak? Ya, silakan dihapus ya, dan tidak mengganggu slide-nya. Begitu ya teman-teman. Untuk form lain mungkin bisa mengikuti logiknya sama ya, termasuk untuk delete ya. Lalu ada best practice di ini di controller controller untuk pertama untuk logika yang kompleks jangan semuanya ditaruh di controller, mungkin kita buat kelas sendiri ya, atau service sendiri atau helper ya namanya. Lalu untuk dependency injection eh, sebaiknya digunakan terutama untuk request ya, untuk request. Lalu jika apa namanya routingnya standar, maka gunakan resource ya, resource controller yang kita bisa generate tadi. Dan juga gunakan form validasi ya. Jika terlalu banyak, maka gunakan form request sendiri. Nah, kita masuk ke view ya, segmen terakhir. Nah, view ini masuk di bagian terakhir dari website, yang mana dia berinteraksi dengan user, dan itu pula yang akan ditampilkan ke user ya, di view ini. Jadi apa yang kita lihat di website bisa adalah apa yang kita lihat di view. Untuk defaultnya dia menggunakan Blade, default templatingnya dia menggunakan Blade dengan sintaks yang akan kita bahas setelah ini. Nah, semua file view-nya ini berada di resource/view ya di sini.
Membuat view kita cukup dengan membuat folder, membuat file biasa ya, dengan nama view-nya, lalu dengan nama titik blade, lalu titik PHP di sini. Cara menampilkan di controller maupun di routing dengan memanggil metode namanya view dengan parameter berupa nama dari view-nya itu tadi. Nah, eh, fundamentalnya di sini adalah penggunaan kurung kurawal di sini. Nah, ini adalah untuk mengakses variabel ya. Semua variabel yang kita dapat dari controller maupun dari routing ya, bisa diakses di view dengan menggunakan kurung kurawal dua kali ya, buka dan tutup. Misal di ini ya, di posting yang tadi itu, di indeks kita membuat variabel post dengan nama post, lalu kita kirimkan ke view post ini dengan nama variabel artikel di sini. Atau kita juga bisa menambahkan variabel lain ya, misal di sini token ya misalnya. Nah, kita buat cara token aja. Misal di sini saya kirimkan tokennya, maka kita bisa baca di sini ya. Misal H3. Nah, seperti ini ya teman. Jadi tokennya bisa dibaca. Variabel dari controller, post controller ini. Itu cara untuk mengirim variabel dari ini ya, dari controller. Eh, dengan menggunakan kurung kerawal ini, dia otomatis melakukan escaping ya, escaping untuk beberapa sintaks yang berbahaya. Misal teman-teman ingin menginjek JavaScript ya, kode JavaScript. Ya, saya belum pernah nyoba sih, tapi kita coba di sini. Kita coba hasilnya ya, apa yang akan dia tampilkan. Kita langsung tampilkan di sini ya, JavaScript. Nah ini eh, dia tidak dieksekusi sebagai HTML, tapi dia dieksekusi sebagai string ya, string dari sebuah apa namanya halaman web. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, dia di namanya di apa ANSI code ya. Jadi dia bukan literally kurung apa namanya lebih kecil dan lebih besar, tapi dia memakai ANSI code. Teman-teman bisa lihat ini adalah simbol dari less than ya atau kurang dari. Nah ini ya less than. Jadi aman ya. Atau mungkin ini aja ya alat ya. Nah seperti ini ya.
Ini masih aman ya, karena dia di convert menjadi HTML code ya. Jadi enggak di render apa adanya. Nah, berbeda dengan raw output seperti ini ya. Dia tidak disanitize, jadi tidak aman. Tapi ada kalanya kita butuh yang raw output seperti ini. Misal kita ganti dengan raw output di sini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi kode JavaScript-nya bisa dieksekusi. Tentu saja ini tidak aman ya, karena skenernya mungkin seperti ini ya. Kode yang ini kita dapatkan dari input user atau kita dapatkan dari URL ya misalnya. Dari URL ini. Misal token apa atau JavaScript. Nah, di sini nanti akan dikirim ke HTML ini lalu dieksekusi otomatis. Nah, ini namanya eh, cross-site scripting ya. Ini yang apa namanya? Ini yang XSS ya, cross-site scripting. Jadi salah satu celah keamanan yang bisa mengambil data user secara tidak sengaja. Lalu ada juga untuk ini variabel ya, variabel sudah ada juga untuk looping ya di sini. Kita sudah coba dengan for each ya. Ini dengan for each yang seperti ini. Lalu kita juga bisa menggunakan for biasa ya dengan perulangan yang terbatas, yang finite. Misal dari ini seperti PHP mirip ya dari 0 ke sampai 9 ya di sini. Kita tampilkan for. Nah, seperti ini ya 0 1 2 3 4 5 sampai 9. Jadi bisa kita pakai for each maupun dengan for seperti ini. Itu untuk perulangan di Blade. Lalu seperti bahasa pemrograman PHP, di sini juga kita bisa memakai continue dan break. Misal, misal kita contohkan untuk break ya. Di sini ya, misal jika postnya title-nya title-nya apa ya di sini? Title pertama ya misal. Mungkin bukan pertama ya, kedua ya misal. Kedua kita break di sini ya. Kita lihat jadinya. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah dia menemukan titel kedua, maka dia break. Setelah break ini dia keluar dari perulangan ini, perulangan for each. Jadi untuk kedua, ketiga, dan seterusnya tidak dieksekusi yang ini. Atau jika jika kedua maka kita loncati. Nah, jadi pertama langsung ketiga ya. Jadi kedua di skip karena kita memakai continue di sini ya. Lalu ada juga kondisional di Blade. Ini sudah kita praktekkan ya. Jadi ada if, ada and if, bahkan ada juga else ya di sini. Misal untuk else-nya
non skip kita buat non skip ya di sini. Nah, di non skip. Eh, Selain itu kita juga bisa menggunakan switch dan cache ya seperti di bahasa bahasa pemrograman lain. Intinya sama ya. Switch-nya apa, terus cache-nya dalam jangan lupa dalam kurung seperti ini ya. Kalau ada juga default ya, selain selain cache juga ada juga default. Misal kita ubah ini jadi switch cache ya. Mungkin di sini ya. Misal kita ubah judulnya, mungkin hapus saja. Jadi kita ubah judulnya jadi first dan second ya di sini. Karena dia masuk untuk case pertama, dia masuk title pertama, dia kita tampilkan title first, untuk yang kedua title second dan sebagainya. Ini untuk switch ya, switch case di Blade. Nah, selain ini juga kita bisa membuat komponen ya, komponen untuk Blade sendiri. Jadi misal kita punya cut atau form tertentu atau elemen UI apapun, kita bisa pisahkan dia jadi komponen sendiri. Misal kita buat komponen berupa alert di sini ya. Misal saya buat di sini, dia otomatis akan membuat sebuah alert. Jadi di app komponen alert di sini, view-nya dia otomatis akan merujuk ke view components dan alert. Misal dia akan membuat view di sini ya, alert. Jadi dia perintah make component ini dia akan membuat dua file ya, teman-teman. Jadi file pertama itu ada di app view components, dan ini untuk logiknya ya, di business logiknya di sini. Kita bisa membuat variabel sendiri di sini. Lalu untuk file kedua itu UI-nya ya, atau front end-nya. Jadi dia akan membuat file di view resources, views, components. Nah, di sini. Jadi file Blade biasa ya. Nah, cara penggunaannya yaitu dengan X ya, dengan X strip nama komponennya. Misal saya gunakan di sini ya. Misal ini saya gunakan di post ya, misal di sini. Postnya yang post ini ya, X alert kurung tutup ya. Nah, ini langsung tampil ya, ini alert. Terus bagaimana jika kita ingin membaca ini ya, type maupun tabnya danger.
Nah, kita bisa langsung baca ya tabnya. Kita harus maaf, ini harus di define di sini ya. Ada sedikit kesalahan. Nah, seperti ini ya, alatnya danger dan mesetnya kosong. Ini sebenarnya harusnya bukan ini ya, yang dimasuk ke sini. Mungkin kita pakai ini aja ya, user apa namanya, short shortcode ya. Hmm. Intinya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bisa passing variabel dari sini ke komponen di sini ya. Ini agak sedikit penasaran kenapa enggak. Hmm. Nah, selain ini juga kita bisa membuat layout ya dengan menggunakan include. Misal kita bisa membuat header dengan include partial seperti ini ya. Dan footer. Dan untuk layoutnya sendiri kita
Untuk layout harus memakai folder layout seperti ini ya. Di view layout, terus kita buat nama layoutnya. Lalu jangan lupa kita memakai YIT ya di sini. Jadi ini untuk menampung data yang kita berikan di dalam tiap view-nya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara cara apa mengassign datanya. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi untuk tiap view-nya di sini kita harus extend layout-nya. Lalu untuk menampung datanya kita membuat section di sini ya. Jadi kan kita di sini ada title ya di sini, title dan konten ya. Nah, maka kita harus beri datanya di sini ya. Section title-nya adalah homepage dan kontennya kita isi di sini ya. Nah, ini akan membuat datanya kurang lebih seperti ini ya. Di sini homepage, di sini selamat datang di halaman utama di sini. Di sini selamat datang di halaman utama. Nah, di sini homepage. Tadi ini untuk CSRF ya, untuk menghindari cross-site request for query ya. Ini untuk salah satu apa namanya teknik hacking ya di web. Nah, ada juga metode spoofing. Jadi sebenarnya untuk HTML form ini hanya bisa menampung get dan post ya untuk metodenya. Nah, bagaimana cara Laravel put, fetch, delete dan sebagainya? Maka dia menggunakan spoofing method seperti ini ya. Jadi ini bawaan dari Laravel, bukan bukan di HTML-nya. Dari sini dia akan istilahnya ngasih tahu ke router bahwa operasinya dia memakai apa, apakah memakai put, apakah memakai delete dan lain sebagainya. Di Blade sendiri juga kita bisa memakai di dalamnya kita bisa memakai kode PHP ya seperti ini dengan direktif PHP dan NPHP. Di sini kita bisa memasukkan kode PHP apapun di dalam dua direktif ini ya, di antara ini. Jadi ini sangat berguna ketika kita ingin menggunakan sintaks PHP di dalam Blade ya. Nah, otomatis dari variabel PHP ini kita bisa baca di dalam Blade-nya seperti ini. Atau kita juga bisa memakai direktif JSON untuk konversi data dalam bentuk PHP ke dalam JSON. JSON ini otomatis akan membuat data dari PHP ini berada dalam bentuk JSON ya, JavaScript Object Notation ya. Jadi bukan JSON array ya, tapi bukan JSON string tapi JSON ya. Jadi yang antara dia objek maupun array ya, array JavaScript. Kita juga bisa membuat direktif khusus atau custom ya di sini. Ini jarang sih, kalau saya sendiri jarang pakai. Nah, ini cara buatnya dan ini cara pakainya. Misal kita buat direktif tanggal di sini. Misal untuk konversi dari tanggal standar US ke standar Indonesia. Nah, ada beberapa best practice untuk view. Kalau bisa kita gunakan komponen ya untuk kode-kode yang berulang. Misal cut atau menu biasanya. Terus untuk logika di controller jika terlalu kompleks jangan tempatkan di dalam view ya. Minimalkan penggunaan raw output ya yang tadi yang bisa diinjek kode JavaScript di dalamnya untuk menghindari cross-site scripting ya XSS. Nah, untuk format data di controller pastikan sudah siap ditampilkan di view ya untuk mengurangi logika tampilan tidak perlu. Misal data yang tidak perlu kita hapus dari array atau dari objek yang sebelumnya yang setelahnya kita tampilkan di view. Intinya seperti itu ya. Nah, ini mungkin sekalian kita praktekkan minggu depan ya, ketika kita membuat aplikasi locker. Jadi kita buat layout, masing-masing kita bisa tampilkan baik title dan konten dan sebagainya. Untuk header kita buat
partial ini ya, blade kita include-kan di sini. Nah, seperti itu untuk view ya. Jadi kita sudah merangkum semuanya. Silakan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada, saya izin ambil screenshot dulu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu depan. Kita masuk ke query builder atau ORM ya. Di sini akan kita explore lebih jauh bagaimana cara interaksi dengan database di Laravel. Pokoknya lebih banyak yang akan kita eh, mainkan dengan data ya. Seperti itu. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan email ataupun WA ya di oh tidak ada grup ya. Mungkin di grup yang sebelah bisa di email juga. Seperti itu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.